Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evo Nazarullah dari kelas 12 DKV 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan PKL di percetakan Artu. Laporan kerja lapangan di percetakan Artu. Pertama, terdiri atas bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang praktik kerja lapangan. B. Tujuan praktik kerja lapangan. C. Manfaat praktik kerja lapangan. A. Latar belakang praktik kerja lapangan. Sebelum kita mulai, kita harus tahu apa itu PKL. PKL merupakan praktik kerja lapangan yang merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk memudahkan para siswa mencapai keterampilan keahlian sesuai dengan program keahlian masing-masing. Pendekatan ini merupakan upaya untuk menyesuaikan antara kebutuhan lapangan kerja dan penyediaan tenaga kerja. B. Tujuan praktik kerja lapangan. 1. Dapat menambah dan mengembangkan potensi ilmu dan pengetahuan pada masing-masing siswa atau siswi. 2. Melatih keterampilan yang dimiliki siswa atau siswi sehingga dapat bekerja dengan baik. 3. Melahirkan sikap tanggung jawab, disiplin, sikap mental, etika yang baik, serta dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. C. Manfaat praktik kerja lapangan PKL. 1. Melahirkan sikap tanggung jawab, disiplin, sikap mental, etika yang baik, serta dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. 2. Dapat menambah dan mengembangkan potensi ilmu dan pengetahuan pada masing-masing siswa atau siswi. 3. Melatih keterampilan yang dimiliki siswa atau siswi sehingga dapat bekerja dengan baik. Bab 2. Tinjauan tentang perusahaan. A. Sejarah tentang perusahaan. B. Visi dan misi perusahaan percetakan Artu. C. Profil perusahaan. A. Sejarah tentang perusahaan. Percetakan Artu adalah percetakan yang bergerak di bidang percetakan atau perusahaan ini berdiri secara resmi pada tahun 2022. Bertempat di Jalan Batanghari, Kelurahan Padang Harapan, Kota Bengkulu. Berawal dari niat, terletuslah ide untuk membuka percetakan dan desain grafis. Nama percetakan Artu sendiri dipilih karena mewakili nama pimpinan perusahaan dan nama istrinya. Struktur organisasi percetakan Artu. B. Visi dan misi percetakan Artu. 1. Visi dari percetakan Artu yaitu ingin menjadi perusahaan percetakan yang profesional, kreatif, dan smart. 2. Misi dari percetakan Artu yaitu meningkatkan kualitas ilmu dan kemampuan anggota di bidang usaha percetakan. C. Profil perusahaan. D. Aset perusahaan. E. Tata tertib perusahaan. 1. Datang harus tepat waktu dan pulang harus tepat waktu. 2. Disiplin dalam segala hal terutama dalam pelaksanaan kegiatan PKL. 3. Boleh izin tidak masuk tapi harus dengan keterangan yang jelas. 4. Menyelesaikan tugas yang diberikan. 5. Bersikap ramah dan sopan santun, senyum sapa salam terhadap pegawai percetakan. 6. Menjaga kerapian serta kebersihan dalam kantor maupun luar kantor. 7. Tidak boleh membawa pulang barang-barang yang ada di kantor. 8. Menggunakan pakaian yang sopan ketika berada di kantor. 9. Tidak boleh merokok di dalam ruangan kantor. F. Jam kerja perusahaan. G. Lokasi.
Bab 3. Kegiatan praktik kerja lapangan. A. Dasar teori. B. Kegiatan praktik kerja lapangan. B. Kegiatan praktik kerja lapangan industri, alat dan bahan. Pertama ada A. Komputer, yaitu ada Magic. B. Lenovo. C. Celeron. R. D. CPU N3060. E. 1.60 GHz. F. 400 GB. G. 64 bit operation system. X. 64 base processor. H. Software Corel Draw Graphics Suite 2022 versi V242. A. Dasar teori. Di sini saya akan membuat desain spanduk. Spanduk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), spanduk adalah kain rentan berisi slogan, propaganda, atau berita yang perlu diketahui umum. Spanduk biasanya ditempatkan di pinggir jalan yang dilihat banyak orang. Spanduk merupakan media komunikasi visual yang sering digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi, atau promosi secara luas kepada khalayak. B. Kegiatan praktik kerja industri. Membuat desain spanduk. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuka aplikasi desain grafis, yaitu Corel Draw Graphics Suite 2022 versi V242 dengan mendouble-klik icon Corel Draw yang ada di desktop. Langkah selanjutnya, klik New Document, maka akan muncul menu pengaturan, lalu klik saja OK. Maka otomatis akan muncul lembar kerja baru. Setelah itu, double klik pada icon toolbar, yaitu rectangle tool, maka otomatis rectangle-nya akan menyesuaikan dengan ukuran kertas. Lalu, bukalah aplikasi Google Chrome di desktop dan carilah website Freefix dan klik websitenya yang paling atas. Jika sudah terbuka websitenya, lalu carilah background orange menggunakan bahasa Inggris dan kliklah share. Pilihlah background yang diinginkan. Setelah itu, klik free download, lalu tunggu proses downloadnya selesai. Selanjutnya, klik icon tanda panah ke bawah dan klik file yang sudah di-download. Pergilah ke File Explorer dan klik kanan pada file yang sudah di-download dan pilih Extract Here. Pilihlah gambar yang sudah diekstrak dan drag and drop ke Corel Draw. Lalu, klik gambar background dan klik kanan pada mouse dan pilihlah Power Clip Inside. Jika sudah masuk ke dalam rectangle tool, lalu kliklah icon huruf A untuk membuat teks. Buatlah teks yang diinginkan sesuai tema. Klik pada toolbar di samping kiri dan pilihlah rectangle tool, dan untuk menghaluskan sudut kotak gunakanlah shape tool. Selanjutnya, duplikatlah background sebelumnya, lalu klik kanan dan pilihlah Power Clip Inside. Maka gambar background tersebut bisa masuk ke dalam shape yang telah dibuat. Lalu geser ke arah tulisan, cetak, dan rapikan. Lalu, lakukan cara di atas berkali-kali hingga setiap tulisan memiliki latar belakang, shape background. Setelah itu, carilah di aplikasi Google Chrome, yaitu gambar-gambar yang diperlukan untuk spanduk tersebut. Pilihlah gambar yang diinginkan, klik kanan pada gambar yang dipilih, save image as, maka gambar yang diinginkan akan terdownload. Setelah itu, drag and drop gambar yang sudah di-download ke dalam Corel Draw.
Lakukan cara di atas berulang kali hingga sesuai dengan teks tersebut. Jika sudah selesai, buatlah save menggunakan rectangle tool dan rubah ukuran kotak yang sebelumnya 3000 kali 1000 mm menjadi 3100 kali 1100 mm. Jika sudah selesai, klik File pada menu bar, pilih Export atau tekan pada keyboard Ctrl+E. Lalu cari tempat simpan file dan pilih folder yang diinginkan dan klik Open. Buka folder yang sudah dipilih dan kliklah Export. Setelah itu, ubah resolusi menjadi 300 dan klik OK. Selanjutnya, lihatlah di File Explorer dan folder tempat menyimpan sebelumnya. Lalu bukalah folder tersebut dengan mendouble klik. Klik kanan pada gambar yang sudah dibuat dan pilih Open With dan pilih aplikasi yang untuk membuka foto. Pilih Photos. Spanduk percetakan sudah siap dicetak. Selamat mencoba. Bab 4. Penutup. A. Kesimpulan. B. Saran. A. Kesimpulan. Selama melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL, penulis dapat menyimpulkan bahwa pertama, berhasilnya pelaksanaan praktik kerja lapangan ini ditentukan oleh interaksi yang baik antara pelaksana PKL dengan instruktur atau pembimbing PKL. Praktik kerja lapangan ini merupakan kegiatan belajar mengenal bagaimana kondisi nanti seandainya telah masuk ke dalam lingkungan kerja yang sebenarnya. Yang ketiga, praktik kerja lapangan ini juga bisa disebut sebagai pelengkap dan suatu proses pematangan atau pemantapan kelak ketika berada pada dunia kerja. B. Saran. Adapun beberapa saran yang ingin penulis utarakan dari pengalaman selama mengikuti praktik kerja lapangan atau PKL demi kemajuan dan kebaikan kerja PKL untuk tahun berikutnya. Pertama, sebaiknya PKL dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan agar dapat lebih mendalam untuk menggali ilmu yang ada di dunia usaha atau lapangan, khususnya di bidang multimedia. Kedua, penerapan disiplin diharapkan dapat lebih ditingkatkan karena sangat menunjang dalam pelaksanaan PKL di lapangan yang memiliki kedisiplinan yang tinggi. Demikianlah presentasi dari saya, laporan PKL di percetakan Artu. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.